Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sudah mempercayai saya sebagai narasumber untuk pengisi acara seminar parenting pada pagi hari ini. Oke, baiklah, langsung saja materi yang saya akan sampaikan kepada ibu dan bapak pada pagi hari ini, yaitu bahaya gadget bagi anak. Pasti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah tahu semua kan apa itu gadget. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi. Gadget adalah perangkat elektronik kecil yang mempunyai fungsi khusus yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi untuk sumber informasi, jejaring sosial, hobi kreativitas, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi yang saya baca, data yang diambil dari Asosiasi Penggunaan Jasa Internet Indonesia atau ADJII, jumlah penggunaan gadget di Indonesia melebihi jumlah manusia itu sendiri. Jumlahnya mencapai 120% sampai dengan 130%. Berarti satu orang diperkirakan bisa memiliki 2-3 gadget sekaligus. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Happiness Insight menyebutkan bahwa 40% anak di bawah usia 13 tahun telah menjadi pengguna gadget. Seperti yang kita ketahui ya, ibu bapak, gadget itu bisa memiliki dua sisi. Pada satu sisi, gadget menyediakan manfaat dan dibutuhkan, tapi di posisi lain juga menimbulkan banyak potensi berbahaya. Contohnya, seperti anak-anak sering sekali mempelajari dan meniru apa yang dilihatnya di layar gadget. Apalagi jika perbuatan yang dilihatnya itu tersebut dinilai realistik dan dapat ia lakukan. Kemudian, lantas, bagaimana peran kita sebagai orang tua membentengi anak-anak kita dari dampak negatif? Haruskah kita reaktif, posesif, ataukah bersikap biasa-biasa saja? Kita sebagai orang tua adalah keluarga inti yang paling dekat dengan anak. Jadi sebagai orang tua kita harus berperan aktif dalam upaya melindungi anak kita. Kalau zaman dulu kan orang tua hanya melindungi anaknya dari hal-hal yang dikira mengganggu mereka saja kan. Tapi mulai sekarang tugas kita bertambah, yaitu yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Jadi, dengan kasus ini, kita sebagai orang tua harus tahu terlebih dahulu apa pengaruh gadget terhadap tumbuh kembang anak. Di sini saya akan beritahu, yang itu pengaruhnya ada penundaan kemampuan berbahasa terutama pada anak usia di bawah 2 tahun. Kemudian, perkembangan motorik anak dapat terhambat karena jarang memainkan permainan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Kemudian ada anak itu beresiko mengalami obesitas karena kurang bergerak. Ya karena kan kebanyakan anak bermain gadget itu sambil tiduran atau duduk aja, nggak banyak gerak. Terus mereka bermain gadget itu sambil nyemil, yang berisiko membuat anak itu obesitas. Kemudian anak beresiko kecanduan bermain game online. Kemudian prestasi akademik anak menjadi terganggu karena terlalu banyak disibukkan oleh urusan gadget. Kemudian anak itu tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya dikarenakan terlalu fokus bermain gadget. Kemudian anak beresiko mengalami bahaya seperti kecelakaan karena terlalu fokus pada layar gadget. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau anak itu mudah sekali untuk meniru apa yang dia lihat di layar gadget tersebut.
Kemudian pengaruhnya lagi, anak tidak terampil berinteraksi di dunia nyata dan menjadi kurang percaya diri. Kemudian anak beresiko memperoleh konten dewasa termasuk gambar video dan bahasa yang tidak pantas. Kemudian anak beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan seperti efek radiasi, kurang tidur, dan kerusakan pada mata akibat cahaya biru dari gadget. Jadi, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk anak kita agar terhindar dari bahayanya gadget ini? Upaya yang dapat ibu dan bapak lakukan yaitu hindari penggunaan gadget ini pada anak balita, karena kan penggunaan media teknologi tidak dianjurkan di usia balita atau sebelum memasuki prasekolah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gadget ini beresiko membuat anak terlambat berbicara dan dapat mengganggu perkembangan sosialnya. Kemudian kita itu harus mengawasi anak kita, kan belum masih bisa menyaring hal-hal yang buruk dari gadget tersebut. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus mengawasi anak kita dalam bermain gadget. Kemudian membatasi waktu bermain gadget tersebut. Sebagai orang tua kita harus memberikan waktu kapan anak boleh bermain dan kapan harus berhenti bermain gadget. Kemudian parental control. Parental control ini kita membatasi akses sang anak untuk menggunakan gadget tersebut, seperti membatasi situs yang boleh dibuka dengan diusahakan perbanyak konten-konten yang edukatif. Kemudian membahas konten yang diakses bersama anak. Untuk menjaga hubungan dan komunikasi dengan anak, kita sebaiknya menggunakan gadget bersama-sama dan membahas tentang apa yang diakses, misalnya bersama-sama bermain game online, nonton video, dan mendengarkan musik dan sebagainya. Dengan ini akan kita bisa membangun kedekatan dengan anak kita dan menyisipkan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuknya. Kemudian imbangi dengan aktivitas fisik agar anak kita terhindar dari resiko-resiko seperti kelebihan berat badan. Pastikan kita memberikan kegiatan fisik keuntungannya. Ini juga bisa membantu mengasah perkembangan motorik anak tersebut. Kemudian kita sebagai orang tua itu harus meluangkan waktu untuk family time. Contohnya dengan makan siang atau makan malam. Kemudian mengajak anak untuk beraktivitas di luar rumah, seperti mengajak anak ke museum, ke taman, atau ke taman tempat hiburan lainnya. Dan juga kita orang tua itu harus menjadi contoh, karena kita membatasi anak menggunakan gadget tersebut. Sebaiknya kita sebagai orang tua menerapkan hal yang sama pada diri kita sendiri, karena kan kebanyakan anak sebenarnya memiliki kebiasaan orang tuanya. Jadi ketika bersama anak sebaiknya kita fokus dan tidak teralihkan oleh urusan gadget. Jadi dengan ini dapat saya simpulkan bahwa gadget memang sangat berguna bagi kehidupan, namun kegunaan tersebut harus digunakan secara positif. Bagi orang yang sudah dapat bertanggung jawab, maka penggunaan gadget akan cenderung lebih aman. Bagi anak yang terlalu dini, kegunaan gadget masih terlalu awam. Anak memakai gadget hanya untuk bermain. Hal ini dapat menyebabkan kecanduan apabila anak tersebut diberikan gadget pribadi sejak dini. Dampaknya akan terlihat ketika anak tersebut beranjak dewasa. Maka dari itu, orang tua harus bersikap tegas kepada anaknya ketika meminta gadget pribadi sebelum batasan usia. Orang tua dapat mengalihkan permainan anak tersebut ke permainan-permainan yang melatih motoriknya, seperti
permainan tradisional namanya ya. Dan sedikit saran dari saya untuk orang tua dapat bersikap tegas kepada anak yang meminta gadget pribadi sebelum batas usia untuk bermain game, agar anak tidak terlalu dini mengenal gadget yang berdampak anak tersebut akan kecanduan terhadap gadget tersebut. Orang tua juga dapat mengalihkan anak tersebut dengan cara kita sendiri agar anak tidak terus-menerus bermain gadget. Baiklah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.